sehingga hari ini kita bisa menghadiri acara penerimaan mahasiswa KKN tematik Unisda Lamongan tahun 2020 tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui ajarannya, yakni Adinul Islam. Hadirin sekalian yang saya hormati, di sini saya selaku pemutar roda acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, doa. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Dan acara yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Maskup MH. Kepada Bapak Dr. Maskup MH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Bapak Kepala Bapeda yang saya hormati, Bu Rektor, Ketua LPPM dan Wakil Rektor, semua pembukaan KKN dan sampai akhir diberikan oleh Allah keselamatan, diselamatkan Allah dari segala penyakit, dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Maskup MH disampaikan terima kasih. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4 bulan. Hiduplah Indonesia. Indonesia, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kita. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara yang keempat, sambutan Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan yang akan disampaikan oleh
Ibu Hajah Ainul Masrurah SHI MH. Kepada Ibu Hajah Ainul Masrurah SHI MH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bupati Kabupaten Lamongan, kepada yang terhormat Bapak Faiz Ahmad selaku Kepala Bapeda Kabupaten Lamongan beserta jajarannya yang ada di sini, pada yang terhormat para wakil rektor di Indonesia, pada yang terhormat Ketua Panitia KKN Unisda 2020 sekaligus Ketua LPDN Universitas Islam Darul Ulama, yang terhormat perwakilan dari panitia dan mahasiswa KKN Unisda tahun 2020 yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2020, kita bisa melaksanakan pembukaan KKN secara virtual bagi mahasiswa yang tidak bisa hadir di sini karena memang mengingat pada masa ini adalah masa COVID, sehingga kita tidak bisa melaksanakan pembukaan secara langsung. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini, tentunya tidak lepas dari rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, baik kesehatan jiwa dan raga, untuk bersama-sama bisa hadir dalam ruangan ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan jalan-jalan kebaikan, menunjukkan pelajaran-pelajaran pendidikan agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang nanti bisa mempertanggungjawabkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Bapak Faiz Ahmad Bapeda perlu kami sampaikan bahwasanya konsep KKN Indonesia tahun ini berbeda. Dan juga perlu kami sampaikan, ini pertama kali semenjak entah 10 tahun ya Pak, kami tidak melaksanakan pembukaan KKN di Indonesia. Jadi seperti merajut kenangan, kemudian mempererat hubungan-hubungan yang mungkin selama ini sedikit renggang antara Unisda dengan Pemda Lamongan. Harapan saya semoga nanti kegiatan-kegiatan seperti ini nanti bisa kita lanjutkan. Hadirin sekalian, perlu saya sampaikan kepada Bapak Faiz Ahmad sebagai Kapolda, KKN tahun ini agak berbeda Pak dengan KKN yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada istilahnya KKN yang dulu itu KKN konvensional. Ya, KKN yang zaman dulunya, zaman saya itu sudah old era, gitu kan, sekarang new era. Semata-mata ini karena dipaksa oleh keadaan wabah COVID-19 ini yang kemudian memaksa kita melakukan proses KKN dengan segala keterbatasan. Jadi kalau KKN konvensional biasanya zaman dulu, mungkin zamannya Pak Faiz, berapa bulan Pak di desa? Hampir 2 bulan. 2 bulan. Sama dengan saya, 2 bulan. Yang sebelumnya, sebelum angkatan saya ini 3 bulan. Kemudian dikurangi lagi oleh dari 3 bulan, dikurangi pemerintah menjadi 2 bulan, sekarang menjadi 1 bulan. Dengan adanya KKN new era ini, new normal ini, KKN-nya juga sudah berbeda. KKN-nya berbeda adalah basis teknologi, basis daring, tetapi tetap substansinya tidak mengurangi bahwasanya harus ada transfer
pengetahuan dari mahasiswa kepada masyarakat, harus ada pemberdayaan dari mahasiswa kepada masyarakat, dan tentunya tetap melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, KKN ini kuliah kerja nyata yang pada kesempatan ini kami mengambil tema ketahanan lokal di masa new normal adalah merupakan kewajiban dari mahasiswa sebagai salah satu bentuk mereka dalam menyelesaikan studi. Perguruan tinggi tentunya dia mempunyai pilar yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, pada KKN ini yang kemudian harus ditempuh oleh mahasiswa saat mahasiswa tersebut telah melampaui 70% SKS yang harus ditempuh di S1, maka dua aplikasi dari pilar Tridharma ini, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat, ini harus dilakukan dan diterapkan. Wujudnya dalam bentuk KKN. Maka kami dengan berat hati di tahun 2020 dengan segala kondisi, terus terang di jajaran rektorat ini agak berat melepas KKN karena kondisinya COVID, Pak. Kami memang menginginkan KKN seperti zaman dulu. Kalau dulu dipresentasikan itu KKN kisah kasih nyata. Karena kenapa? Kadang-kadang ada yang jadinya. Nah, kalau KKN dengan model daring ini, saya tidak menjamin gitu kan, akankah ada kisah-kisah nyata gitu kan, yang kemudian seperti zaman saya. Tetapi saya yakin bahwasanya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap zamannya pasti ada kebaikan. Jadi KKN yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa ini tentunya karena berbeda dengan KKN konvensional, maka akan menumbuhkan aktivitas-aktivitas baru, pengabdian-pengabdian masyarakat baru, dan mungkin model-model pendekatan baru terhadap masyarakat. Sehingga tetap keinginan untuk mengabdikan kepada masyarakat Tridharma perguruan tinggi ini tetap bisa kemudian dilaksanakan oleh para adik mahasiswa ini. Yang kedua, dengan KKN model new era ini, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya data yang lebih akurat. Jadi KKN ini dilaksanakan di masing-masing desa dari adik-adik mahasiswa. Untuk di wilayah Lamongan ada sekitar 230 mahasiswa yang melaksanakan KKN. Selebihnya tersebar di beberapa kabupaten seperti di Bojonegoro, di Gresik, di Tuban, ini, dan kemudian ada juga yang di luar negeri, dan ada juga yang di luar Jawa. Sehingga ketika kita melihat dalam ranah ilmiah, akan ada data-data yang langsung bisa diambil mahasiswa dari potensi desa masing-masing. Tentunya ini juga tidak kemudian menafikan data yang dari BPS, tetapi menjadi tambahan data bagi kami perguruan tinggi yang juga nantinya ketika laporan KKN ini jadi akan kami serahkan juga kepada Pemda Lamongan sebagai salah satu masukan bagi Pemda Lamongan untuk bersama-sama mengembangkan Kabupaten Lamongan ini. Karena KKN-nya berada di desa masing-masing, maka potensi desa, batas desa, berapa banyak usia produktif, kemudian UMKM yang bisa diberdayakan berapa banyak. Ini saya rasa jauh lebih akurat ketika anak-anak melakukan KKN di desa masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa tahun yang lalu ketika kita KKN pembukaannya di sini, dulu sebelum zaman COVID itu berdiskusi sama anak datang ke pendopo yang masih di sebelah sana.
Tapi memang kami kemarin menggerakkan seperti itu, tetapi nggak mungkin Pak. Jadi ini kami pilih dari perwakilan dari fakultas, ada 8 fakultas di Unisda. Kami ambil satu-satu, kemudian juga perwakilan dari DPR dan jajaran pimpinan, sehingga harapan kami social distancing untuk pencegahan COVID pada kesempatan ini juga bisa dilakukan. Harapan kami dengan adanya KKN dan pembukaan di Pemda ini tentunya Bapak, satu, Unisda dalam konteks khusus pada KKN ini bisa memberikan sumbangsih pemberdayaan terhadap masyarakat, pemberdayaan terhadap ekonomi pada masyarakat di Lamongan. Oleh karena itu nanti kepada Bapak Faiz Ahmad, kepada Lamongan untuk juga bisa memberikan masukan terhadap kami potensi-potensi apa di Lamongan yang sekiranya perlu digali oleh anak-anak kita, meskipun memang KKN-nya berbeda, tetapi punya keinginan yang harus dicapai bersama-sama, baik itu oleh pemerintah maupun oleh lembaga pendidikan. Karena memang ini juga kami siarkan secara streaming, bisa disaksikan oleh adik-adik yang tidak bisa hadir di sini, sehingga nanti mereka bisa dapat arahan dari Bapak Faiz kemudian mengaplikasikan di desa masing-masing. Yang kedua, harapan yang kedua kami dengan Pemda adalah tidak berhenti hanya di pembukaan, tidak berhenti hanya di KKN saja, tetapi ini bisa dilanjutkan pada kerjasama yang lain. Di antaranya adalah penelitian atau pengabdian masyarakat. Saya rasa Pemda pasti juga ingin memberdayakan masyarakat dan masyarakat di Lamongan secara lebih baik dari tahun ke tahun. Nah, kami dari perguruan tinggi tentunya siap menjadi mitra dari Pemda untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Apalagi kami juga di perguruan tinggi dituntut juga untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Akhirul alam, saya pesan kepada adik-adik yang mulai ber-KKN hari ini, satu, laksanakan program dengan baik. Yang kedua, jaga nama baik alma mater. Menjaga nama baik alma mater juga berarti menjaga nama baik diri sendiri, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik desa di tempat adik-adik mahasiswa ber-KKN. Akhirul kalam, selamat ber-KKN kepada adik-adik mahasiswa Unisda yang ada di tempat ini ataupun yang sudah streaming menyaksikan. Kepada Bapak Faiz Ahmad nanti mohon berkenan untuk membuka secara resmi KKN ini. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hajah Ainul Masuro SHIMH disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan Bapak Bupati Lamongan yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Faiz Junaidi SPMB, sekaligus membuka acara resmi KKN tematik mahasiswa Unisda Lamongan tahun 2020. Kepada Bapak Muhammad Faiz Junaidi SPMB dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua yang saya hormati seluruh wakil rektor, ketua LPPM Indonesia, para dosen pembimbing lapangan KKN, dan juga yang saya banggakan para mahasiswa yang akan melakukan KKN. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat kesehatan
di tengah-tengah pandemi yang masih melanda kita. Mudah-mudahan kita semuanya dan masyarakat. Dua kalinya salam adalah kita aturkan di beliau Nabi Muhammad SAW dan kita semua bersamanya. Bapak Ibu yang dihormati, khususnya jajaran rektor, pertama-tama saya pribadi Muhammad Farid Junaidi dari rektor ini saya harus bacaan gugur lagi Farid Junaidi Ahmad dari saya. Saya kepala Beda mewakili Pak Bupati, Pak Sekda dan Pak Asisten saya. Jadi Pak Bupati kebetulan pagi ini ada acara TMMD di Solo. Pak Sekda juga posisi masih di Jakarta. Kemarin rencananya Pak Asisten, ternyata Pak Asisten 1 tadi saya hubungi juga harus mendampingi Pak Bupati acara di Solo sehingga saya mewakili Pak Bupati untuk bisa ketemu silaturahmi dan juga pemberangkatan pelepasan KKN di tahun 2020. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat kepada seluruh jajaran rektorat, dekan, dosen, dan Unisda. Ini juga sesuatu yang awal yang baik, mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih kerjasama, lebih meningkat lagi ke depan. Bapak Ibu yang dihormati, sebenarnya ada sambutan Pak Bupati, tapi nanti kalau saya bacakan nanti bosan gitu ya. Tapi mungkin saya cerita saja, ya, karena Ibu Rektor ini kan juga ternyata mungkin pengalaman tadi, KKN kisah kasih nyata. Kalau saya dulu ya cuma mengamati saja, jadi tidak mengalami secara langsung, tapi iya memang KKN zaman dulu lama tinggal di terpencil, ketemunya tiap hari ya itu ya, ada saja yang KKN bisa kasih nyata ya. Jadi kalau nanti kalau saya melepas KKN ini pengennya mudah terus sebetulnya, ya, pengennya mudah terus sebetulnya. Dan saya kadang juga iri kepada para dosen, para guru, karena rata-rata itu tampak lebih mudah. Iya, karena yang ditemui itu mudah terus sebetulnya. Nah kalau kami di pegawai itu ya, di luar guru ya, yang ketemunya itu ada orang tua macam-macam gitu ya. Saya ini masih kelahiran 73 tapi sudah putih ini. Jadi kan menandakan kalau bapak dosen, guru itu saya mati itu kalau ketemu mantan dosen saya, maksudnya masih dosen, masih guru kita itu, nampak masih muda-muda. Jadi memang apa yang kita temui tiap hari itu juga mempengaruhi jiwa kita. Dan mudah-mudahan yang penting kita sehat walafiat selalu ya. Selalu semangat, tetap semangat apalagi di era pandemi ini. Tadi Ibu Rektor sudah banyak menyampaikan kaitannya ke depan. Kemarin juga Pak Sekda sudah menyampaikan tentunya kita bisa menjalin usaha lebih baik lagi erat kaitannya Lamongan tentunya. Karena ini sudah sejak dulu saya mahasiswa juga sudah tahu ini yang Ustaz Lamongan yang cukup tua, cukup senior termasuk yang mendahului di Lamongan. Tentunya dengan pengalaman, fasilitas, para dosen yang mumpuni, semuanya bisa memberikan yang terbaik bagi Lamongan. Terus juga buat adik-adik sekalian, memang kita tahu Lamongan ke depan, tadi saya minta bicara kaitannya Lamongan ke depan. Kita tahu Lamongan saat ini sedang mengalami masa transisi. Transisi dalam artian mau tidak mau Lamongan sebagai hinterland dari wilayah sekitar industri itu akan menjadi jujukan dari industri. Kita punya banyak kelebihan, punya banyak keunggulan karena kita juga dekat dengan pusat pertumbuhan di Jawa Timur. Mau tidak mau adalah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu menjadi suatu daya tarik tertentu. Yang kedua, UMK kita dalam artian keunggulan itu saat ini termasuk sesuatu yang menarik bagi para calon investor.
tentunya mereka akan punya niatan untuk masuk ke kita. Dan itu mau tidak mau kita harus siap sebagai itu. Oleh karena itu, Lamongan beberapa tahun ini kalau kita amati banyak industri yang masuk ke Lamongan. Tentunya ini kita harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia kita, khususnya para generasi muda, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa. Industri-industri yang masuk ke Lamongan saat ini juga banyak berbasis sumber daya alam, pengolahan. Di Pantura itu juga banyak pengolahan hasil perikanan yang memang menjadi sumber istilahnya potensi kita sejak dulu, mulai dari perikanan darat maupun perikanan laut. Di Pantura cukup banyak industri pengolahan. Di tengah ini juga cukup beberapa industri pengolahan sumber daya ikan juga sudah masuk. Itu di Deget, di Pucuk, di sampai seperti itu juga sudah masuk. Dan semuanya itu adalah orientasi ekspor dan mereka juga banyak merekrut tenaga kerja. Tentunya pemerintah daerah selama ini juga memberikan syarat kepada mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah beberapa tahun ini banyak juga melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya kita. Oleh karena itu kami berharap nantinya mahasiswa Lamongan ini juga mampu untuk bisa memanfaatkan momentum ini ke depan, saat ini dan ke depan yang saya yakin juga akan semakin banyak terbentang. Selain itu, Lamongan juga tidak meninggalkan potensi dasarnya sebagai agraris. Kita tahu Lamongan penghasil ikan yang cukup besar. Kita tahu beras ataupun komoditas pangan yang cukup besar. Cukup besar, dan selain itu potensi-potensi UMKM yang juga cukup banyak. Tentunya dengan berkembangnya Lamongan menjadi jujukan banyak hal dengan sumber daya yang ada, tentunya itu akan memberikan efek perekonomian yang besar. Yang mungkin kalau kita tunggu satu usaha di Lamongan, tentu akan berkembang di situ mungkin industri akomodasi, mamin, dan lain-lain. Dan itu akan memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada. Namun demikian, masih banyak tantangan yang perlu kita hadapi, apalagi Lamongan ini juga secara data, angka kemiskinan kita itu masih 2 digit saat ini. Itu yang menjadi persoalan yang harus semakin memacu kita, baik di pemerintah maupun dari pihak universitas melalui seluruh sektor ada, itu menemukan strategi yang pas dalam rangka untuk penanggulangan kemiskinan di Lamongan. Dan kemiskinan di Lamongan kalau secara data, ini yang tadi Ibu Rektor ya berharap nanti mahasiswa ini juga bisa menemukan persoalan-persoalan mikro yang terjadi di masing-masing desa lokasinya. Itu penting karena dari data mikro yang ada, kita akan lebih tahu, lebih pas strategi apa yang pas untuk digunakan untuk memecahkan segala persoalan yang ada. Seringkali kami di Bapeda itu terkendala data mikro yang valid. Yang banyak seringkali yang data yang kita peroleh dari BPS kan data makro. Data makro tingkat kabupaten, tingkat kecamatan pun itu jarang. Kalau kita sudah ditanya misalkan jumlah hasil sensus ekonomi, misalkan UMKM, kita total di Lamongan sekian. Tapi kalau kita mau cari data mikronya, seringkali juga tidak ada. Lokasinya di mana detailnya, terus usaha apa yang banyak. Ya, kita hanya bisa analisis data makro, tapi data mikronya juga ada kesulitan tentunya.
Contohnya, ya mungkin contohnya seperti kemiskinan. Kemiskinan di Lamongan, kalau secara data makro yang katanya banyak kemiskinan di pedesaan. Saya yakin itu, ya memang iya. Cuma apakah yang di pedesaan ini persoalan pokoknya apa sih? Apakah karena kemilikan lahan yang sangat terbatas? Karena hasil sensus pertanian yang tahun terakhir 2013 misalnya, itu luasan lahan yang kita miliki itu hanya di bawah 0,25 hektar. Bagaimana bisa satu keluarga itu mencukupi kebutuhan keluarganya kalau hanya menguasai itu? Nah, apakah itu yang terjadi? Apakah yang lain? Sehingga angka kemiskinan kita juga masih 2 digit. Secara Jawa Timur kita juga termasuk masih menempati 11 besar dan ini di tantangan depan kita. Yang berikutnya juga masalah stunting. Secara angka kita juga masih dianggap tinggi oleh pemerintah pusat dan Jawa Timur, dan beberapa tahun ini juga menjadi concern kita bersama seluruh OPD karena penanganan stunting. Kalau orang ngomong stunting ini adalah berapa anak-anak yang kekurangan gizi, lah contohnya seperti itu. Tentunya dengan kalau ini angka ini masih tinggi, tentunya generasi muda kita ke depan kan juga kurang bagus untuk bisa menyiapkan sumber daya yang ada. Daya ada, apalagi pemerintah pusat Indonesia kita punya tujuan 2045 kita menjadi Indonesia emas. Istilahnya kita harus masuk negara dalam kategori negara maju. Nah, ini menjadi tantangan kita khususnya di Lamongan dengan segala persoalan yang ada. Di bonus demografi kita punya potensi yang cukup besar. Beberapa tahun ke depan daerah kita juga semakin berkembang, dari agraris juga kontribusi sektor pertanian juga berkurang, beralih menuju sektor sekunder dan tersier. Tentunya ini perlu kesiapan banyak pihak, termasuk juga para generasi muda kita. Bapak sekalian yang hormati kepada para mahasiswa, di era yang COVID ini mungkin banyak hal yang juga perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa kata-kata new normal ini yang kami amati itu dianggap oleh masyarakat adalah normal. Padahal sesungguhnya kondisi saat ini masih belum normal. Keberhasilan new normal ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat. Pemerintah, daerah, dan seluruh stakeholder telah banyak mensosialisasikan kaitannya protokol kesehatan. Tolong nanti juga para mahasiswa di lokasi KKN masing-masing benar-benar menyampaikan hal ini, bahwa yang dimaksud tatanan baru ataupun yang istilah awalnya new normal, pemerintah sekarang sudah mencakup istilah normal ini menjadi tatanan baru, produktif dan aman. Aman ini adalah kita melakukan aktivitas sehari-hari tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena ini adalah satu-satunya jalan tengah. Kalau ekonomi kita, kehidupan kita tidak semakin buruk. Kita 3 bulan di Indonesia sudah minus, triwulan 2 ini kemungkinan bisa minus sampai 4%. Singapura minus 40%. Sulit diambil oleh pemerintah, tapi ini saya yakin ini adalah jalan tengah yang harus kita lakukan, dan ini harus dipahami oleh kita semua, khususnya masyarakat, bahwa
kondisi masih belum normal, pandemi masih ada di sekitar kita. Virus corona ini bukan sesuatu yang luar, tapi memang sesuatu yang nyata dan bahaya. Contohnya aja di Lamongan ini tiap hari masih ada pertambahan konfirmasi positif. Yang meninggal juga ada. Jadi ini yang harus mohon untuk disosialisasikan terus melalui adik-adik mahasiswa dan masyarakat, khususnya masalah masker, masalah cuci tangan, PHBS, pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan, jaga jarak, dan di aktivitas apapun. Kami juga sebenarnya cukup prihatin di desa itu nampaknya banyak yang juga sekarang sudah melupakan bahwa kita masih kondisi yang belum normal. Istilahnya harus berhati-hati, khususnya bagi usia-usia rentan, usia-usia lanjut usia. Yang muda-muda ini insya Allah kalau kondisinya sehat kena virus masih cukup bertahan. Tapi sebagai pembawa karier, nah yang itu apabila kita memang membawa dekat-dekat sama yang kelompok yang rentan, itu yang akan membuat kelompok rentan itu terkena dan mempunyai dampak yang berbahaya bagi kesehatannya dan bisa-bisa itu meninggal dunia. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan mewakili Pak Bupati, dan kami berharap pustaka KKN tematik Yunisda Lamongan nantinya mampu membantu dalam pengembangan kebudayaan masyarakat menuju masyarakat mandiri dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sebagai inovasi tanpa meninggalkan kearifan lokal. Ibu, Pak Bupati juga berharap para mahasiswa KKN tematik Yunisda bisa melakukan kerjasama dan dialog dengan seluruh elemen masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat, sehingga mampu meningkatkan peran serta dalam pembangunan daerah. Semoga apa yang kita lakukan bersama mendapatkan ridho Allah dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Bupati Lamongan pada hari ini sekaligus melepas peserta KKN tematik Yunisda Lamongan tahun 2020 untuk ditempatkan pada kecamatan desa yang telah ditetapkan. Selamat menjalankan KKN tematik, teriring doa. Semoga saudara semua dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan nyata pengabdian, pembelajaran dan budaya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamongan 5 Agustus 2020, Bupati Lamongan Haji Fatmi SHM. Kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada para mahasiswa selamat untuk KKN, jaga diri, selamat melaksanakan tugas KKN, dan kepada seluruh jajaran Rektorat, terima kasih. Mudah-mudahan kita ke depan bisa semakin baik lagi untuk melakukan berbagai kerjasama di berbagai bidang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Faiz Junaidi SPMP disampaikan terima kasih. Hadirin sekalian yang saya hormati, usai sudah rangkaian acara pada hari ini, semoga kegiatan KKN tematik Unisda Lamongan tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak untuk sedikit acara tambahan. Oke, untuk Bapak Faiz beserta dampingi oleh Ibu Rektor dan juga Bapak Ketua BPM sekaligus Ketua Panitia untuk bisa berdiri. Dan untuk mahasiswa bisa membawakan sarana untuk bisa dibawa maju ke depan.
Sebagai bentuk simbolisasi penyematan atas pembukaan KKN tematik COVID-19, maka kami hanya memanggil 3 nama saja atau 3 perwakilan dari fakultas untuk bisa maju didokumentasikan oleh tim dan juga dari pihak Perda. Kami banyak perwakilan dari untuk bisa maju dan menerima simbolisasi pemberian jaket kepada dari Bapak sekarang juga. Silakan. Lainnya aja. Semuanya jaket peserta kami panggil untuk bisa maju di hadapan Bapak. Silakan. Dan yang terakhir adalah perwakilan dari Fakultas Teknik. Kami besarkan untuk memakai berkenakan jaket. Dan selanjutnya adalah penyerahan Indramata dari Rektor Universitas Islam Darul Lamongan kepada Pemda Lamongan yang diwakili oleh Bapak Kepala Bapeda. Kami persilakan kepada Ibu Rektor Ibu Haja Ainul Masrurah SHI memberikan Indramata kepada Bapak Kepala Bapeda Lamongan. Dan berbicara jaket tidak Pak untuk Pak Anam. Yang ukuran XL Oke, dan yang paling akhir adalah mohon maaf karena kami telah membuat banner Bapak, sementara banner tadi belum bisa dipakai karena kondisi tidak memungkinkan. Maka kami minta untuk beberapa mahasiswa untuk bisa memotret
ujung dan ujungnya benar untuk bisa dibuka sebagai bukti bahwa kami dari Unisa telah melakukan pembukaan KKN di kantor Bapeda Lamongan. Silakan untuk Mas Wahyu dan juga beberapa teman yang lainnya dengan tetap mengikuti protokol jaga jarak dan kesehatan. Pak.